Selama ini rekan-rekan guru gerak bertemu lagi melalui virtual ya. Hari ini kondisi dan sehat rekan ini kita bertemu secara sebenarnya agenda yang mengusulkan itu dari Mbak Yanti ya, dari Bu Yanti ya. Saya sendiri kemarin juga belum begitu paham yang mau dibahas itu apa. Monggo nanti Bu Yanti dari sekolah penggerak ya, salah satu kepala sekolah dari sekolah penggerak. Monggo nanti apa mau menjadi agenda ini. Kemudian nah kita bisa saling share praktek baik atau ide-ide baik untuk mengembangkan komunitas praktisi peta ini. Mungkin itu pembukaan dari saya. Monggo langsung waktu saya berikan kepada Mbak Yanti. Monggo silakan. Ya, baik, terima kasih Mas Widi selaku sekretaris. Alhamdulillah kita komplit ya. Hari ini ada Mbak Rotua, Mbak Ika, Mbak Ria, Mbak Yulia, dan Mbak Iin, serta PP kita yang kita berikan bersama, hasil praktek CGP kita, Mas Widi. Beliau itu pengalaman menjadi instruktur itu sudah luar biasa sebelum ada program-program Merdeka Belajar ya. Jadi kita nanti bisa banyak berdiskusi, banyak sharing tentang bagaimana supaya komunitas yang sudah kita bangun ini nanti benar-benar kita butuhkan gitu. Kita butuhkan. Jadi seperti yang kita dengarkan waktu Bu Is menyampaikan bahwa sebuah komunitas praktisi dalam program sekolah penggerak maupun guru penggerak itu ada bukan lantaran unsur keterpaksaan, tetapi ada ketika kita sama-sama merasa butuh begitu, sehingga nanti harapannya selain kita juga butuh, orang lain yang sesama profesi kita juga butuh, kita bisa sharing dengan teman-teman di luar komunitas. Syukur-syukur nanti teman-teman di luar komunitas itu juga bisa menjadi anggota komunitas. Kalau kemarin untuk kepengurusan sudah terbentuk, tentunya nanti karena ada bidang organisasi dan keanggotaan, itu nanti bagaimana supaya komunitas ini nanti ada penambahan anggota. Tidak hanya kita yang bergerak, tetapi juga teman-teman di luar kita nanti, khususnya di Kecamatan Serengan, teman-teman guru, setidaknya untuk tahun ini nanti guru kelas 1, kelas 4, dan guru mapel, itu harapannya bisa kita dorong untuk bergabung bersama kita. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan ke teman-teman, yang pertama terkait dengan setelah dibentuknya komunitas ini, tadi malam saya berkoordinasi dengan Bu Is, sebenarnya beliau juga saya aturi bergabung di sini, tapi karena saat ini beliau baru mengantarkan kontrol ibundanya yang sakit ke rumah sakit di Jogja, maka beliau semalam menyampaikan izin untuk belum bisa bergabung. Jangan sampai komunitas ini sebagai label, tetapi bagaimana komunitas ini bisa benar-benar bergerak dan ada kegiatannya gitu. Kemudian hasil diskusi saya dengan Bu Is, kita memberikan wacana terkait program pertama yang bisa kita lakukan, yaitu sosialisasi belum dilakukan
di sosialisasi ini. Walau akses informasi perlu di mana saja, teman-teman guru walaupun berselancar di platform Merdeka Mengajar, kemudian YouTube kementerian, banyak tetapi secara kelembagaan K3S mengadakan kegiatan jauh saja di sosialisasi. Selanjutnya untuk berikutnya tadi saya berkoordinasi dengan Pak Sumadi selaku Ketua K3S, juga pembina kita di komunitas praktisi ini. Beliau sangat mendukung kita untuk segera merealisasikan program-program yang bisa kita laksanakan. Nah, dalam kesempatan ini nanti saya ingin sharing dengan teman-teman. Bu Is selaku penasehat, Pak Sumadi selaku pembina sudah memberikan lampu hijau kepada kita untuk segera menyusun program kerja. Nah, mungkin nanti ada beberapa usulan dari teman-teman, semuanya saya harapkan berkontribusi untuk usul, okay? Jadi supaya benar-benar terbuka atas ide-ide dan gagasan dari teman-teman semuanya. Yang disampaikan Bu Is kemarin, kita didorong untuk segera sosialisasi ke guru-guru. Baru itu dulu. Nanti sampai pada mungkin program-program workshop yang lebih terukur, lebih spesifik. Tadi Rotua hari ini membuat video pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, ini dibikin video nanti kan juga bisa dijadikan salah satu guru model untuk agama Kristen khususnya. Sekolah kami Mbak Dan juga bisa membuat video itu. Skenario juga sudah disusun, nanti bisa kita sharingkan. Mungkin sebagai pengantar itu dulu teman-teman. Nanti silakan ya, kita mencoba brainstorming, menggali ide-ide dari teman-teman semuanya. Kira-kira program kerja apa saja, bisa untuk internal pengurus, bisa untuk keluar. Artinya kalau ke internal pengurus membutuhkan apa, tugas-tugas CGP juga diperlukan di sini di komunitas, silahkan nanti disampaikan. Calon-calon anggota yang nanti kita rekrut. Seperti itu, sebentar langsung saja oleh Mas Widi untuk bisa menyampaikan ide dan gagasannya, nggih saya mencatat. Nah, ya, demikian Mas Widi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih pengantar dari Mbak Yanti selaku ketua. Baik teman-teman, lebih Babu itu Pak saya bingung ya. Teman-teman jadi memang untuk penggerak itu kan kalau sekarang itu jadi leader, jadi istilahnya pimpinan dan nanti menjadi manajerial akan lahan gitu. Untuk visi ini kan
Terpental. Modelnya seperti itu kita ya, ini nanti segera dibagi tugas-tugasnya biar kita bisa mempersiapkan. Monggo ditanggapi dulu itu dulu, monggo. Ya, itu dulu. Izin menanggapi Pak Widi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Ibu Sriyanti, terima kasih atas undangannya Ibu. Sedikit menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Widi tadi, untuk mengenai tugas-tugas kami, sebenarnya mayoritas untuk kami CGP itu tugas-tugas sudah di-share baik di YouTube maupun di blog kami Bapak. Jadi ketika untuk mengenai dokumentasi, ketika kita diminta untuk ngopi lagi ke Drive, kayaknya ya, soalnya kan filenya video ya besar-besar. Jadi membutuhkan waktu. Tugas kami kan tiap hari ada, jadi kayak tambah gawean banget gitu loh. Kalau di blog kami udah tugas itu udah kami dokumentasikan di situ, jadi bisa kalau ada teman ataupun angkatan seterusnya ingin mencari tahu tentang kami bisa dilihat di blog atau YouTube kami. Kemudian ada sedikit usul mengenai komunitas kita Bapak. Apakah komunitas praktisi di kecamatan kita tuh ada nama khusus tersendiri ataukah memang hanya komunitas praktisi kecamatan Serangan ataukah seperti itu? Kemudian adakah gagasan untuk membuat ikon komunitas kita ataukah kata-kata mutiara atau kata slogan komunitas kita atau bagaimana? Kami ingin tahu lebih lanjut Bapak. Udah seperti itu Ibu Sriyanti dan Pak Widi dan rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih nggih, Bu Yulia nggih. Saya tanggapi nggih. Yang penting tidak harus di drive nggih, bisa pakai blog, pakai YouTube. Pokoknya ada rekam jejaknya ya. Kalau guru lain itu minta itu di sini loh gitu loh. Jadi lebih mudah menunjukkan. Monggo jenengan sekarang anak muda kan canggih-canggih, bisa buat website, buat blog, atau channel YouTube dan sebagainya. Tidak harus di drive. Kalau saya di drive kan gitu, monggo. Terus tadi kalau masalah nama, masalah itu monggo. Biasanya Mbak Yanti ini yang monggo atau teman-teman lain monggo. Ya, menanggapi usulan Mbak Julia nanti saja. Ini teman-teman yang lain karena kita brainstorming biar semua menyampaikan ide gagasannya dulu ya. Barangkali nanti ada yang sama dan melengkapi kan nanti bisa disimpulkan bareng-bareng gitu. Itu gimana Mas Widi? Ngaten nggih? Nggih Bu, nggih. Tadi saya ngobrol sama Bu Ika karena ini butuhnya berdampingan. Sharing sama Bu Ika. Kebetulan satu dan jadi sering sharing. Bu Iin bagaimana? Iya, selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Widi. Saya ini baru selesai ujian Bu, jadi pikirannya agak biar berhenti dulu. Saya tak mendengarkan dulu aja Bu. Baik, nggih. Ya, Bu Tua ini kayaknya udah banyak banget ini idenya. Saya lihat di atas kacamatanya itu udah banyak banget idenya. Iya, makasih kakak-kakak semuanya ya. Tadi kata Bu Yanti, panggil kakak-kakaan aja deh. Ya, nggak ada yang adik, semuanya kakak. Iya, baik. Biar mudah, Mbak Yuli. Ya, ini sekedar berbagi pengalaman waktu kampanye CGP Angkatan 7. Kebetulan yang dipilih dari Serangan itu salah satunya adalah saya. Kemudian dari SMP 19 begitu. Nah, dilanjut kemudian dengan 3 hari acara coaching klinik untuk memberikan tips-tips supaya bisa sukses mengikuti tahap seleksi itu sudah kami lakukan. Kembali saya juga ikut di sana dalam kegiatan 3 hari di Dinas Pendidikan. Jadi
Menyenangkan sekali, banyak pelajaran berharga jadi narasumber. Terus terang, asik gitu deh. Dihadiri 3 hari itu dihadiri lebih kurang 450 orang yang sudah bisa didata oleh Dinas Pendidikan. Nah, tapi kami belum dapat update-nya. Yang sudah berhasil menyelesaikan tahap 1 itu berapa ratus orang. Tapi sepertinya antusiasmenya cukup banyak. Nah, mungkin dari pengalaman coaching klinik kemudian kampanye angkatan 7 kemarin tuh bisa nanti kita terapkan juga barangkali. Dan kemarin juga Pak Murti, Pak Tarno menitip pesan, kita bisa menggandeng mereka untuk program-program komunitas praktisi selanjutnya ya, terutama yang di kecamatan. Jadi kita sudah punya akses kakak-kakak untuk ke Dinas Pendidikan dan beliau itu mendukung sepenuhnya seperti itu. Bahkan kalau mau pakai tempat pun diizinkan untuk tatap muka seperti itu, pakai aula yang di dinas. Begitu kemarin pesannya Pak Murti dan Pak Tarno seperti itu. Nah, kalau untuk pembagian materi saya sendiri belum fix Ibu tentang kurikulum Merdeka ini apa saja. Tapi kalau memang mau mengambil materi dari modul guru penggerak, saya pikir yang perlu sekali di brainstorming untuk Bapak Ibu guru adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu. Istilahnya apa ya? Dicuci otak dulu lah, karena banyak guru itu masih dalam posisi sangat-sangat nyaman dengan warisan-warisan gaya ngajar zaman dulu seperti itu. Nah, itu yang kita perlu sampaikan, mungkin diselipkan juga nanti di dalam sosialisasi. Nah, untuk bagian itu saya siap menyampaikan. Begitu dulu. Oke. Ada lagi Bu Rotua? Silakan dilanjut Bu Rotua. Sedikit saya kan di Serengan itu mengkoordinasi 15 guru pendidikan agama Kristen. Untuk kecamatan saya adalah koordinatornya. Jadi kami memang sudah ada komunitas praktisi khusus guru agama Kristen seperti itu. Dan nanti ini puncak kegiatannya untuk guru-guru agama Kristen sekota dari SD sampai SMA SMK. Ini kami nanti juga ada sosialisasi kurikulum Merdeka itu. Nanti mungkin dari sisi agama Kristen. Itu nanti hari Senin dan Selasa, dan kami juga dipercaya jadi narasumber, salah satu narasumber. Kemudian dengan dua agama Kristen lainnya yang sekarang menjadi CGP Angkatan 4 seperti itu. Nah, jadi kalau saya pribadi mungkin bisa langsung bawa teman-teman 15 orang untuk masuk menjadi anggota komunitas praktisi seperti itu Bu. Kak Yanti. Kak Yanti. Iya, itu dulu. Iya. Baik, terima kasih Nggih dari Bu Rotua. Hebat sekali tadi usul-usulnya bagus nggih. Kakak, Pak. Kakak. Kak Widi. Gimana? Kakak. Oh iya. Baik, tadi dengan menyampaikan untuk materi kurikulum Merdeka. Kebetulan saya itu sudah dikit-dikit searching, buka-buka di internet. Kita saling share aja kalau jenengan dan teman-teman ya mau nyari bahan itu bisa di saya share screen, boleh enggak ini? Boleh ya? Boleh. Iya. Boleh banget. Sudah tampil ya? Sudah, Pak. Nah, di sini di kurikulum Kemendikbud ini ada unduan ya, di menu unduan ini sudah lengkap. Misalnya panduan pengembangan kurikulum. Kalau ini kan bukan tugas kita ya, ini tugasnya Mbak Yanti ini, kepala sekolah ini. Kalau guru mungkin pembelajaran paradigma baru. Agar mempelajari ini ya panduan kurikulum Merdeka ya. Ada pembelajaran dan asesmen.
ini kan lekat dengan kebutuhan guru ya kalau pembelajaran dengan asesmen. Termasuk di sana ada rapotnya. Kemarin Mbak Yanti yang saya bagi jenengan itu dari sini, Mbak. Rapot yang kurikulumnya itu seperti apa, nanti seperti ini. Kita tinggal mempelajari saja. Ini, jadi tinggal download aja sudah, tinggal baca aja. Kelihatan kalau dari saya, monggo. Yang lain monggo tanggapi. Mohon izin Ibu. Mohon izin Pak Widi. Iya monggo Bu Ika, Ya, silakan. kalau dari pemaparannya Pak Widi tadi bagus ya, misalnya dari link yang sudah tentang kurikulum merdeka kita mempelajari lagi, tapi itu semua mungkin apa saya sendiri apa teman-teman CGP yang lain juga merasakan kalau kami itu kemarin itu pokok bahasan yang baru dipelajari kan modul 1 itu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian filosofi sampai dengan budaya positif. Kemudian modul 2 itu pembelajaran diferensiasi dengan KSE, kompetensi sosial emosional. Terus modul ketiga ini baru menginjak pada pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, kalau materi yang dipelajari yang akan disampaikan tadi yang dari Pak Widi berarti kami belajar dulu dari nol ya, Pak. Kami belajar dulu dari nol untuk nanti sebelumnya disampaikan ke teman-teman, atau bolehkah mengusulkan selain kurikulum merdeka kita memberikan pembelajaran pada teman-teman itu misalnya yang berbasis IT, mungkin berguna untuk teman-teman yang ikut CGP. Misalnya kan kita kalau di CGP sering banget main Canva, main edit video gitu-gitu, apa misalnya itu bisa dimasukkan, apakah harus kita pure dulu arahnya ke kurikulum merdeka tadi gitu Pak Widi. Kalau untuk materi kami yang CGP mungkin nanti Mbak Rohtua, Mbak Yulia pakar-pakarnya nanti bisa menambahkan, yaitu materi kami modul 1.1 itu ya seputar filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, visi misi, terus sampai dengan itu budaya positif. Kemudian modul 2-nya pembelajaran diferensiasi sama PSE, baru ini menginjak modul 3 baru belajar tentang pengambilan keputusan tadi Pak. Mungkin itu dulu Pak Widi. Bu Yanti mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Ika. Memang benar ya yang disampaikan Bu Ika ya. Kalau di compare dengan modul guru penggerak itu kan baru modul 1, 2, 3 Bu. Ya, mungkin yang menyasar ke kurikulum merdeka belum ada ya. Ya, prinsipnya saja. Ya, jadi pembelajarannya mungkin ya yang dari guru penggerak ya, kayak filosofi, kayak budaya positif, sosial emosional, berdiferensiasi, itu kan lebih ke pembelajarannya aja ya. Jadi yang lengkap mengenai kurikulum merdeka kayaknya di guru penggerak belum. Nah, kalau di link yang saya bagikan tadi, insya Allah lengkap dan ya kita harus belajar, harus membaca dulu, kita melihat referensi dari orang-orang yang sudah menerapkan. Kalau kemarin di Lokakarya berapa ya, 2 atau 1 itu di tempat kami sudah ada sekolah SMK itu sudah menerapkan. Jadi saya suruh cerita bagaimana kurikulum merdeka, saya suruh cerita di kelas itu. Jadi kita memang saling berbagi. Kalau saya materinya itu kelihatannya Mbak Yanti kemarin sudah membuat programnya ya. Jadi materinya yang mau disampaikan apa gitu nggih. Sudah gitu. Itu mungkin kita bisa tawarkan ke teman-teman Bu materinya. Monggo Mbak. Mute. Mbak Yanti masih mute suaranya.
sorry, tadi ganti perangkat teman-teman. Tadi pakai HP, sekarang pakai laptop, wajah guru tua jadi tambah ceria gitu. Rasanya lihat senyumnya kok semakin semangat saya. Ya, oke, ini yang tadi yang usul sudah Mbak Ika ya, Mbak Ika Burutowa, Mbak Yulia ini sudah. Sekarang tinggal Mbak Ria sama Mbak Iin ini, pingsut mau duluan yang mana nih? Oke Bu, saya sedikit Bu. Ya. Ya, terima kasih teman-teman. Kalau memang kalau kita modul ke CGP memang sebenarnya nggak ada kurikulum merdekanya, tetapi saya rasa kalau teman-teman kita undang terus belajar tentang modul CGP kayaknya pada nggak tertarik. Tapi kalau untuk kurikulum merdeka mungkin mereka tertarik. Jadi mungkin bisa kita selingi sedikit-sedikit untuk yang CGP-nya, tapi tetap mesti mereka menginginkannya ke kurikulum merdekanya. Saya rasa seperti itu, menurut saya. Terima kasih. Ya. Oke. Itu Mas Widi, Mbak Iin usulnya seperti itu. Berarti ini belum usul program ya, baru usul kegiatan. Iya, Ya, nanti tapi bagus juga yang disampaikan Bu Iin ya. Tapi di modul CGP itu kan lebih ke pembelajarannya. Sedangkan kurikulum merdeka itu kan ada perangkat, ada pembelajaran, ada hasilnya, outputnya ya. Nah, kalau menurut saya tiga-tiganya itu memang harus diadakan di workshop. Kalau dari kebijakan mungkin dari Dinas Pendidikan Bu. Kemudian kalau pembelajaran itu yang di CGP yang baru kan berdiferensiasi sama sosial emosional ya. Itu guru-guru kan belum tahu itu. Perlu disampaikan. Terima kasih ya. Terus setelah itu modul di luar CGP yang ada di unduhan Kemendikbud itu loh, yang intinya dari kurikulum merdeka itu apa? Mungkin perbedaan K13 dan kurikulum merdeka seperti itu. Kalau saya seperti itu menanggapi, monggo. Oke, ya. Nah, ini yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, ini Bu Ria. Bu Ria, ini sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi saya kira komunitas ini benar-benar kita butuhkan ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian tadi yang diusulkan tentang Mbak Ika sosial emosional, filosofi Hajar Dewantara, kemudian beberapa modul dari CGP. Memang di sekolah kami itu belum tidak mempelajari itu, tetapi langsung mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, ini mungkin Mbak Ria silahkan sharing dengan teman-teman, karena yang teman-teman CGP ini kan masih menggunakan K13 nggih, bener nggih? Iya, Ibu. Masih pakai KI, KD gitu nggih? Masih, Ibu. Benar, Ibu. Nah, sedangkan di sekolah kami, di sekolah penggerak, ini sudah menggunakan CP, khususnya untuk tahun ajaran 2021-22 ini kelas 1 dan 4. Itulah alasannya kenapa Bu Ria, walaupun belum CGP, karena Mbak Ria sebenarnya potensial untuk ikut CGP hanya masa kerja beliau yang belum memenuhi, jadi belum ada 5 tahun. Sehingga terpaksa ya belum bisa ikut. Tapi saya yakin nanti saya Mbak Ria akan belajar banyak dari teman-teman CGP. Silakan Mbak Ria mungkin bisa sharing untuk kurikulum merdekanya seperti apa, CP, ATP, sampai pada proyek sekilas saja. Monggo Mbak Ria, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Selamat siang teman-teman. Di sini mungkin saya akan menambahkan saja Ibu dan memberi usulan. Kita kan kedepannya akan menyampaikan materi-materi kepada guru-guru kelas 1, guru kelas 4, dan guru mapel di Kecamatan Serengan. Andai kata misalkan kita belajar dulu tentang ATP, CP, lalu modul ajar, assessment, kayak gitu kan kita butuh menyatukan pemikiran. Jadi nanti kalau keluar itu hasilnya juga sama. Jadi bukan beda-beda
pemikiran seperti itu. Jadi apa yang kita jelaskan keluar itu satu pemikiran dari kita. Kemudian untuk materi-materi yang akan dibagikan kepada mungkin modul ajar dijelaskan sama guru tua, CPATP sama Pak Widi seperti itu. Jadi pembagian untuk penyampaiannya kepada guru-guru yang lain seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Ria. Jadi Gitu. ini sudah Mbak Ria, masih ada lagi Mbak Ria yang perlu disampaikan? Iya, cuman itu saja. Jadi dari CP, ATP, modul ajar yang berdiferensiasi dan KSE sampai asesmen diagnostik kognitifnya seperti itu sampai ke implementasinya. Jadi kan kadang guru-guru itu kan kalau disuruh tidak ada hasilnya, tidak ada contoh yang nyata itu kan masih harus gimana ya. Jadi kalau bisa kita langsung kasih contohnya itu seperti ini. Bisa di ATP atau bahkan guru-guru yang lain kan pasti punya ide-ide yang lain di luar ide kita seperti itu. Baik, Mas Widi izin menanggapi ya. Oke, monggo. Oke, tadi yang pertama dari Mbak Yulia. Kalau Mas Widi tadi yang pertama tadi tentang dokumen-dokumen administrasi CGP yang disimpan di cloud ya, di drive ya. Silakan sini tadi sudah punya cara masing-masing. Sedikit sharing di sekolah kita. Kalau kita saya membuat Google Classroom untuk guru-guru. Jadi yang sebagai siswa itu adalah guru-guru saya, Mbak Ria dan teman-teman yang lain. Di situ saya buatkan semacam room-room kecil untuk setiap guru yang mana bisa mengupload kemudian saya juga sering memberikan informasi-informasi terupdate, misalnya hasil lokakarya, kemudian hasil KKG dengan sekolah penggerak lainnya, kemudian YouTube pembelajaran berdiferensiasi yang bisa dijadikan inspirasi untuk bisa dicontoh, itu saya share di Google Classroom SD Kemasan 2. Itu kalau cara kami untuk menyimpan, Mas Widi. Jadi misalnya Mbak Yulia punya YouTube nih, nanti izin Mbak Yulia kalau kita terus kita di Google Classroom kita boleh ya, cek Mbak Yulia. Guru tua juga yang punya video, nanti tolong di-share ke saya dulu, nggak apa-apa. Ya Mbak Ria ya, nanti Mbak Ria kita nanti belajar ya Mbak ya, melihat video teman-teman ya Mbak ya. Kemudian untuk yang kedua terkait apa tadi Mas Widi sosialisasi tadi, saya bisa menyimpulkan teman-teman intinya setuju ya kita sosialisasi ke teman-teman guru nggih. Dan ini sebenarnya arahan dari Bu Is selaku Korpas kita dan K3S. Suaranya mana kok nggak di-replay? Masih ada Bu. Tujuh. Ya, untuk sosialisasi saya kira kita belum sampai ke tahap seperti workshop sih ya, tapi setidaknya mengenalkan dulu. Yang jelas di kurikulum Merdeka itu kan ada perbedaannya di mata pelajaran. Ya, untuk mata pelajaran IPA dan IPS itu baru diajarkan di kelas 3 dan digabung menjadi IPAS. Itu yang perbedaan agak esensial di situ. Kemudian ada 20-25% pembelajaran pramuka itu digunakan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu yang sudah kami terapkan di sekolah kami seperti itu. Selanjutnya, pembelajaran paradigma baru itu sangat penting untuk disampaikan kepada teman-teman seperti yang disampaikan guru tua tadi, bahwa kita supaya benar-benar keluar dari zona nyaman kita.
Itu yang diharapkan. Kemarin Mbak Ria kemarin mengikuti yang dari Kemendikbud yang koordinasi program PSP 1 IKM. Sudah menyimak videonya, Mbak? Sudah, baru sampai separuh Bu kemarin. Oh, baru separuh. Iya. Tapi intinya sudah kena ya bahwa kita memang harus keluar dari zona nyaman, itu memang yang diharapkan dari kurikulum ini gitu ya. Kemudian untuk sosialisasi nanti mungkin malah menurut saya kok ini ya yang penting itu filosofi KHD dulu. Filosofi KHD itu penting untuk disampaikan dulu karena ini ruhnya ya, ruh pendidikan yang memerdekakan itu memang dari KHD. Jadi bahwa kodrat dan irodat manusia itu tidak sama, jangan sampai membesarkan padi dipakai cara membesarkan jagung, jangan sampai seekor ikan disuruh pandai terbang, seperti itu ya kira-kira ya. Jadi bagaimana kita mengakomodir seluruh kemampuan siswa itu sesuai dengan kodrat dan irodatnya, sesuai dengan minat, gaya belajar, serta kebutuhannya. Itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita perdalam dan kita diskusikan. Kira-kira kalau filosofi KHD jadi salah satu materi sosialisasi, teman-teman setuju? Bukan karena minat jadi CGP, tapi memang Setuju, Bu. Oke. Kemudian saya list ini. Terus kemudian pembelajaran paradigma baru. Ini untuk sosialisasi dulu loh nggih, belum ke workshop loh nggih. Hanya untuk sosialisasi dulu, mengenal kulitnya dulu gitu. Pembelajaran paradigma baru. Ya, silakan. Mungkin perlu dijelaskan juga dalam sosialisasi ini alasan kita membentuk komunitas praktisi itu. Jadi seberapa penting itu buat guru-guru yang ada di Kecamatan Serengan. Oke. Itu nanti mungkin materi pengantarnya ya Bu Rutua ya, sebelum masuk ke materi IKM ya. Oke. Saya juga sepakat, teman-teman sepakat, apa mungkin ada yang punya pemikiran berbeda? Mas Widi? Setuju, kalau saya setuju. Jadi gini, kalau komunitas praktisi itu memang perlu disampaikan tapi tidak usah begitu panjang. Mungkin JP-nya 2 atau berapa gitu aja. Karena intinya kurikulumnya kan bukan itu sebenarnya, cuma pengantar. Kan saya itu. Kemudian filosofi KHD karena itu yang awal dan utama. Kemudian pembelajaran paradigma baru juga menurut saya ini. Jadi biasanya tiap kurikulum itu kan ada perubahan-perubahan. Nah, perubahannya ya pembelajaran paradigma baru ini. Terus yang satunya, Mbak, berdiferensiasi sama sosial emosional itu perlu disampaikan. Itu ya. Yang ketiga mungkin sosial emosional sama berdiferensiasi. Kalau di guru penggerak kan itu yang ditekankan untuk pembelajaran. Ya. Baik. Itu dulu mungkin ya. Belum sampai ke asesmen? Sampai ke asesmen? Untuk pelaksanaannya berapa hari pelaksanaannya? Untuk sosialisasi saya kira 1 hari cukup ya. Sosialisasi soalnya. Katanya dianggarkan 4 kali pertemuan itu atau bukan itu? Kalau yang itu workshop, bukan sosialisasi. Ini sosialisasi. Iya, jadi gini, saya sampaikan sedikit. Kemarin setelah teman-teman bergabung di SD Kawatan, itu kan kepala sekolah masih bertahan tuh, nggak pulang dulu karena membahas tentang 5 kegiatan yang akan dilaksanakan itu. Nah, ternyata dari dinas itu kita masih menunggu. Kemarin saya sampaikan Mas Widi juga ya, bahwa dari kasih pengembang manajemen dan peningkatan mutu sekolah Pak Priyono itu dulu yang punya ide gagasan untuk menganggarkan kegiatan itu. Cuman kita belum tahu itu nanti dari kota mengkondisikan semuanya, dari penyusunan materi, tim yang dibentuk di sana, ataukah diserahkan ke kecamatan-kecamatan itu sampai hari ini kita belum tahu arahnya.
Tetapi Bu Is selaku pelatih ahli kami di Sekolah Penggerak dan Pak Sumadi selaku Ketua K3S menyarankan kalau memang mampu kita untuk berangkat sendiri dengan menyusun berbagai materi sendiri, itu alangkah baiknya kita bergerak gitu. Jadi tidak menunggu instruksi dari dinas harus begini begitu. Saya kira Pak Pri sendiri juga belum ke sana juga arahnya, karena mengkoordinasikan 5 kecamatan kemudian menyusun materi itu kemarin dari kami guru sekolah penggerak itu juga belum dijawel sama sekali, ataukah mungkin Pak Pri punya tim sendiri, kami juga tidak tahu. Tetapi Mbak Siti Samsia selaku ketua komunitas di tingkat kota, beliau malah telepon saya, ini Pak Pri gimana ya, baiknya gimana, saya usulkan kalau memang tingkat kota yuk disusun materinya dulu yang jelas dan terukur, nanti produk yang dihasilkan itu apa harus jelas, saya gitu. Tapi sampai saat ini belum. Nah, jadi nanti harapannya Bu Is itu biar enggak nunggu dana, enggak mempermasalahkan dana. Karena kalau kita berkutat dana-dana itu kita nanti lambat gitu ya, berkembangnya lambat. Saya kira ini nanti sosialisasi dulu, mungkin beberapa materi saja yang perlu diketahui kulitnya, bahwa ada perbedaan tadi, kemudian ada proyek tadi, itu bisa disampaikan mungkin hanya jam 8 sampai jam 12 gitu dulu mungkin untuk sosialisasi. Kalau menurut saya kok seperti itu ya. Nanti belum semua jadi narasumber jadinya. Hanya beberapa saja. Terutama Bu Is nanti kan bisa selaku pelatih ahli kan bisa menyampaikan juga. Nanti hanya beberapa dulu sambil membangun komunikasi terus kita supaya chemistry-nya kita itu dapat gitu loh. Kalau chemistry kita dapat itu mau bekerja sama itu juga enak, dan itu harus dimulai dengan membangun komunikasi yang efektif. Menurut saya kok seperti itu. Ngaten. Jadi tidak beberapa hari dulu, Mas Widi. Berarti baru sosialisasi ya? 1 hari. Iya, betul. Sosialisasi, kan kemudian pesertanya se-Kecamatan Serengan. Atau nah, satu Pak Madi tadi mengusulkan pergugus. Pergugus Pak Madi. Karena kan banyak. Sebenarnya kalau sosialisasi, kalau apalagi virtual ya, kalau virtual itu kan sebenarnya ya nggak masalah gitu kan, kapasitas ruang virtualnya kan lebih dari cukup gitu. Cuman begini, kalau terlalu banyak itu yang nyambi juga lebih banyak gitu kalau virtual gitu. Nah, nanti walaupun pertemuan seperti ini kan harapannya tetap ada komunikasi interaktif ya, tidak hanya narasumber saja yang ngomong, tetapi teman-teman juga memberikan ada Bu, ada. Saya pertanyaan, memberikan tanggap. Sebagai narasumber itu bukan segalanya gitu, tapi kita harus siap juga dengan ide-ide teman-teman yang mungkin belum, Mbak Ria tadi bilang mungkin teman-teman lain tuh punya ide keren-keren, cuman ngomongnya aja yang belum mau gitu loh. Gitu. Jadi nek Pak Madi usulnya pergugus. Nah, monggo ini kita juga punya kewenangan untuk membuat keputusan, karena nanti yang akan bermain kita gitu. Online dengan ya, berbagai argumentasi saya bisa sampaikan Pak Sumadi apakah pergugus atau 1 kecamatan. Online Bu ya itu ya? Untuk sosialisasi online. Nah, kalau online, jadi tadi sudah menyampaikan ya, online itu nek pergugus berarti kita menyampaikan berkali-kali. Kan gugusnya ada berapa? 2. Sebenarnya nek online yang berbayar itu kan bisa langsung sekali, langsung floor gitu aja. Karena tadi sampaikan betul, ada kameranya off, dia ngapain kan kita enggak tahu kalau online. Jadi kita sekali bekerja tapi semuanya kan sudah masuk, walaupun anggotanya banyak kan enggak apa-apa online. Iya. Bahkan kalau dari Kemendikbud itu sampai 500-an enggak apa-apa kan. 2 gugus berapa ribuan. Iya. Gimana teman-teman yang lain ini menuju ke workshopnya ya Bapak Ibu ya teman-teman ya. Jadi kita belum membahas workshop, baru mau ngobrol
kulitnya gitu loh. Ini loh pembelajaran paradigma baru itu kayak gini. Gitu. Nanti kan ini loh project gitu kan, project seperti apa. Terus tadi yang belum disinggung karena ranahnya sekolah itu kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP itu nanti, tapi itu untuk kepala sekolah. Tapi mungkin hanya sekilas. Jadi menurut saya di awal nanti mungkin narasumbernya beberapa dulu saja, belum semuanya gitu. Terkait usulan Mbak Ika, pembelajaran terkait IT, pemanfaatan Google Workspace Education, pembuatan video itu ya dibutuhkan sekali. Nah, itu kan nanti jadi program jangka menengah kita ya, jangka paling tidak tahun ajaran yang akan datang gitu. Nah, saya usul sebelum ya silakan. Tadi Bu Yanti bilang 4 jam ya. Oke. Tadi Bu Yanti usul berapa 4 jam ya Bu ya. Saya pikir untuk sosialisasi itu kelamaan. Karena bagaimana meminta orang duduk 4 jam saya pikir itu susah ya. Onsite saja susah kalau sampai 4 jam. Harus ada apa breaknya, breakout time-nya seperti itu. Nah, saya pikir idealnya waktunya hanya 2 jam dan mungkin untuk yang materi yang tadi sebagian dianulir saja Bu, jadi supaya tidak terlalu melenceng pembahasannya karena ini kan baru sosialisasi komunitas kita ini gitu. Kan dasarnya membentuk komunitas ini ada kekhawatiran, kegelisahan yang sama, yaitu yang pertama sekarang kurikulum merdeka. Nah, jadi itu dulu mungkin yang perlu. Kalau nanti mau dimasukkan beberapa materi pemantik, ya oke boleh. Tapi saya pikir itu jangan terlalu banyak bahasannya. Ya, gitu ya. Saya juga setuju karena sosialisasi aja ini. Kita lempar kulitnya gitu, belum sampai ke dalam. Yang jelas kan teman-teman biar setidaknya yang belum pernah mendengar pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, kemudian project itu seperti apa, harus ada modul projectnya juga begitu. Tidak ada modul ajar juga ada modul project, itu ngerjainnya harus seperti apa, rapot projectnya seperti apa. Nanti ditampilkan contoh-contohnya aja gitu. Menurut saya sih setuju dengan Bu Rotua. Mungkin bagi teman-teman CGP juga terkait project itu belum dipelajari nggih di modul CGP nggih? Belum. Iya Bu. Tapi kan inti dari semua kurikulum ini adalah profil pelajar Pancasila begitu ya. Baik dia kurikulum merdeka, ya kurikulum operasional satuan sekolah, itu kan intinya di profil pelajar Pancasila dan yang dia sangat link dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu. Nah, itu saya pikir itu perlu jadi bahan pembicaraan di sosialisasi awal karena tadi berawal dari kekhawatiran yang sama. Coba saya izin share tentang Bu Rotua ya. Jadi semua betul bahwa semua kegiatan pembelajaran itu arahnya ke pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Tapi dalam kurikulum merdeka pembelajaran itu dibagi menjadi 3. Sama sebenarnya, cuman fokusnya itu ada yang dulu co-kurikuler, itu sekarang project. Nah, project itu ada modul tersendiri. Kalau yang pembelajaran intrakurikuler itu yang mapel-mapel tadi, yang PKN, Bahasa Indonesia, IPA, dan seterusnya. Tetapi di luar itu ada project, ada modul sendiri. Project itu ada 6 tema, dari kementerian diberi 6 tema. Dan sekolah untuk SD itu 1 tahun setidaknya memilih 2 tema. Kebetulan di sekolah kami itu yang pertama kemarin apa Mbak Ria, yang semester 1 tema kita kearifan lokal Ibu. Iya, kearifan lokal. Kita temanya apa Mbak Ria? Makanan tradisional. Oh ya, lokal kulineri, makanan tradisional. Di situ nanti ada 20% pembelajaran efektif kita itu untuk mempelajari tentang proyek itu. Terus di semester 2 kita mengambil tema
gaya hidup berkelanjutan. Saya boleh izin share untuk contoh modul di kegiatan ke sini nggih. Gayeng meneh diskusi PP, Pak. Diskusi PP mulai jam 4, itu tekan jam bareng isak kan kayak rampung. Padahal waktunya jam 4 tekan jam 6. Jadi sebelum karya kan diskusi. Diskusi itu mau bicara apa, mau wah lah wis ora enak-enak ya. Aku biasanya bar maghrib terus sholat bar pira bali ya. Ini hanya sebagai contoh saja teman-teman. Jadi selain buku-buku yang kita gunakan untuk kegiatan intrakurikuler, kita juga harus membuat modul project seperti ini. Nah, contoh-contoh modul project ini, kalau kami kemarin yang semester 1 itu tentang kearifan lokal, makananku budayaku, kebetulan makanan-makanan tradisional ini yang dipelajari anak sampai membuat produknya, sampai pada tahap perayaan project. Kita kan level 2. Ini adalah contoh modul saya. Jadi seperti itu untuk kurikulum Merdeka ini selain pelajaran-pelajaran berdiferensiasi dan KSE itu juga ada pembelajaran terkait project. Nah, untuk project ini bukan masalah produknya yang dihasilkan apa, walaupun harus menghasilkan produk. Di project penguatan ini yang ditekankan adalah karakter yang dibangun. Apakah gotong royongnya, ataukah kemandiriannya, atau keenam elemen itu semuanya bisa dicantumkan atau hanya fokus pada beberapa elemen saja. Jadi seperti itu perbedaan yang cukup esensial dibanding dengan kurikulum K13 karena ada project, ada pembelajaran intra. Seperti itu Bu Tua kira-kira. Jadi perbedaannya salah satunya di situ. Nah, untuk sosialisasi besok kita tentukan saja sekarang bagaimana supaya kita nanti untuk laporan ke BUIS-nya itu hasilnya gitu. Enggak, kalau tatap muka mungkin karena terbentur anggaran. Pripun Mbak Iin? Langsung belajar, Bu. Nggih. Silakan ini Pak Sekjennya bagi materinya satu, sekilas tentang komunitas praktisi. Yang kedua filosofi KHD, tiga diferensiasi itu. Filosofi. Kurikulum ya. KHD. Pembelajaran komunitas praktisi, filosofi KHD, terus yang terakhir apa? IKN. Kalau menurut saya kalau IKN ini yang menyampaikan dari serangan yang mengatakan jenengan Kemasan 2 kemasan 2 kan jenengan IKN kita sini. Kalau filosofi KHD ini dari teman-teman CGP karena dia sudah belajar modul. Kalau komunitas praktisi bisa dari CGP bisa dari. Tapi saya pernah bisa Mas Widi menyampaikan ini di Lokakarya. Jadi Lokakarya kemarin kan komunitas praktisi. Iya, Loka 3 ya, Loka 2. Tunggu, saya tiga dulu ya. Ini friends kemudian asesmen itu hanya sekilas-sekilas saja contoh-contohnya gitu. berarti kalau
Nah, untuk yang adanya yang filosofi siapa? Tadi kayaknya Guru tua tadi kayaknya materi. Ini kayaknya Ya. Ya. Indi Gangguan ya Pak. Bisa. Saya tak matur beliau dulu. Perkara nanti beliau menugasi saya ya nggak apa-apa. Tapi beliau yang lebih secara tanya kan beliau pelatih ahli itu lebih apa ya, lebih berkompeten lah. Nanti saya tak membantu beliau saja. Jadi ini untuk komunitas praktisi Mas Widi nggih. Ya Kemudian, nanti ini Bu, hasil dari ini tolong disampaikan Bu Is. Misalnya jenengan nunjuk saya oke siap. KHD Buro Tua, mungkin beliau juga siap. Terus IKM dari jenengan sama Bu Ria ya. Tapi ini tolong dilaporkan Bu Is nanti. Nah, Bu Ria nanti mungkin ke pembelajarannya. Ya, pembelajarannya nanti. Pembelajaran yang CP, ATP gitu. Nanti Mbak Ria bisa menampilkan contoh-contoh dari platform Merdeka Mengajar itu kan sudah banyak juga, atau bikin PPT sendiri. Terkait waktu, Mbak, ini tadi kan 2 jam ya, 2 jam berarti satu materi kira-kira berapa menit penyampaiannya? Menurut saya nggak 2 jam sih, 4 jam itu juga. 4 jam? Nek Buro Tua tadi ngusulin 2 jam, tapi nek 2 jam kita ngomong apa? Terlalu pendek ya, paling enggak ya 3 atau 4 ya? 3 atau 4 ya? 3 lah, 3 itu maksimal. 8, 9, 10 ya, tekan jam 11 itu ya wes ngepol. Kalau 3 jam, katakanlah ini diambil 45 menit gitu, yang 15 menit kan nanti istirahat. Sama nunggu yang molor-molor gitu loh. Biasanya gabungnya molor gitu. Jadi satu materi mungkin 45 sekarang menit. Dibikin schedule-nya saja. Jadi yang pertama komunitas praktisi. Ya. Itu berapa JP? 1 JP cukup 40 menit. Cukup, tidak terlalu banyak kalau itu. Ya, nggih. 2 filosofi dulu. Ya. Filosofi itu 1 JP cukup enggak ya? Itu kan konsep-konsep ya? Cukup kayaknya, Bang. 1 JP. Nah, yang 2 JP itu IKM. Yang 2 JP itu yang ini IKM. Ya. Itu 160 menit. Belum istirahat ini. 160 menit itu berapa jam? 2,5. 2,5. Ya. Mungkin sementara gitu dulu ya. Iya, Nanti Mbak. kita diskusikan dengan Bu Is. Barangkali beliau memberi masukan dan saran. Kalau saya setuju ini. 3 materi dulu. Terus jamnya juga enggak begitu lama, enggak begitu singkat ya. 3 jam. Ya. Sebenarnya Mbak kalau Ika, Mbak Iin, ada pangandikan? Iya Bu, Derek itu sudah Mbak Iin cek. Oke. Iya Bu, Ampun ikut deh. aja. Aja ngikut. Siap setuju. Setuju, siap. Ngikut lo nek ditinggal kok ndak nangis. Iya siap, ngono Ya, kan Bu. berkontribusi. Iya. Mbak Ika oke ya? Oke Bu. Oke Mbak Ria siap ya? Kita belajar bareng ya Mbak. Oke Mas Widi mungkin ini cukup ya Mas. Dan juga. Oh ya. Jadi kesimpulannya. Monggo jenengan yang menyimpulkan, Bu. Oh saya yang menyimpulkan. Sebentar saya usul. Ini oh iya silakan. Saya jadi sekretaris, kayaknya kurang
kurang pas. Saya sekretaris 2 aja, yang sekretaris 1 itu harusnya cewek. Soalnya nek cewek itu seneng nulis, tulisannya bagus. Saya nggak seneng nulis gitu. Gimana? Saya ini nulisnya nganggo laptop kok. Alah, Nggak ya, usah, tadi seperti ini disuruh. saja. Oh, seperti ini. Posisinya seperti ini. Nanti Kesimpulan kalau jadi kan saya nggak Dek nyimak dari Widi awal sampai sibuk, bilang saya bisa ngerjakan, Oh saya ya, kerjakan. siap. Saya bawakan, saya minta bantuan Mbak Ria. Tapi Oke, selama saya masih bisa menghandle, kita bersama-sama. Soalnya Mbak Ria tugasnya juga banyak. Gitu. Siap, Mas monggo, Mbak, Widi nggak disimpulkan. usah gimana-gimana pokoknya. Mbak aku lagi ngene garap kayak anu sing anu iki jenengan gitu Mbak Pak. Iya. Ya, Ya, monggo. itu aja. Oke, gitu Monggo. teman-teman. Saya coba menyimpulkan ya teman-teman. Oh ya, dari Mbak Yulia tadi loh. Yang masalah ikonnya, kemudian jargon mungkin atau semacam apa namanya? Nama komunitas. Ini perlu kita pikirkan loh. Jadi namanya jangan komunitas praktisi gitu. Tapi komunitas opo gitu loh. Sama-sama ya, tidak bisa kita putuskan sekarang nggak apa-apa ya. Contoh di SMA 2 itu namanya komunitas Piki. Komunitas Piki. Komunitas Piki. apa? PIKI. 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 Oh, komunitas Piki. Kalau Q-nya Singkatannya itu kayaknya apa ya? Belakangnya ilmiah gitu, nek depannya saya lupa. Itu ada singkatannya. gitu. Piki yang di SMA 2, guru-guru SMA 2. Ini Nah, kita anak-anak harus muda ini punya loh. komunitas Teman-teman apa yang gitu. muda ini suruh ngarang lah, bagus-bagus. Mbak Iin ku idenya oke. Silahkan ya, nanti kita bahas loh ini. Yang nama ini penting karena itu identitas. Mungkin juga ada jargonnya apa gitu. Nanti Kalau perlu dilanjut Mas di grup, Mbak. bikin logo komunitas praktisinya. Dilanjut di grup WA nanti namanya usulannya. Ya, oke. Kemudian untuk kesimpulan berikutnya, kita sepakat untuk mengadakan sosialisasi. Arahan dari Pak Sumadi tadi waktunya setelah Lebaran. Nah, setelah Lebaran ini kira-kira tanggal berapa Lebarannya itu tanggal. Nah, mungkin di minggu-minggu kedua ya, teman-teman ya. Antara tanggal 17 sampai 20 itu mungkin. Kalau saya memberi spelling waktunya itu antara 17 sampai 20 Mei. Nanti kita perkerucut lagi dengan K3S. Setuju nggih? Dipeksa iki. 17, 18, 19, 20. 4 hari di antara 1 hari di antara 4 itu. Nanti saya diskusikan dengan K3S agar K3S mengkondisikan. Jadi gini teman-teman, untuk komunitas ini kita itu fokus pada materi-materi yang akan kita jadikan program. Sedangkan pengkondisian kegiatan, undangan ya dari kita sih, dari komunitas kita. Tetapi yang mengkondisikan peserta itu tetap dari K3S. Jadi kita koordinasi dengan K3S itu tidak terputus gitu. Ngaten nggih? Jadi kita itu bagian dari K3S. Itu yang saya sampaikan, sepakat. Kemudian untuk pemateri, untuk komunitas praktisi Mas Widi, filosofi KHD, Buro Tua, IKM ini antara Bu Is, saya dan Mbak Ria. Nanti kita bertiga akan mendiskusikan lebih mengerucut. Ngaten. Ya. Mungkin itu kesimpulannya Mas Widi. Ya, mungkin monggo kalau mau ditambahi kesimpulan yang lain. Mbak Yanti, terima kasih. Ini tadi sudah berapa jam ya? Tidak terasa ya kita diskusi gitu. Ternyata sudah sampai jam 12. Kemudian pada teman-teman CGP jangan lupa ya, hari Sabtu nanti Lokakarya. Ketemu dengan saya tapi kelasnya beda mungkin. Kalau Bu Iin dengan saya terus itu. Ya, jadi monggo nanti teman-teman CGP, kalau saya kan PP DWA yang serengan, nanti saling sharing-sharing, misalnya tugas-tugas atau mau pendampingan, buka Zoom gitu nggak apa-apa.
Pak besok yang pendampingannya Iya. apa, itu bukan rahasia, tidak apa-apa. Kita sama-sama PP itu kan sudah ada istilahnya diberi pembekalan, terus besok pendampingannya seperti ini. Jadi kan kalau mau berkomunikasi dengan saya di grup dengan Mbak Yanti dan teman-teman ya nggak apa-apa, kita kan ya konco ya saling membantu gitu aja ya. Kan gitu. Dan mungkin kalau nanti yang angkatan 7 ini sudah keluar, teman-teman yang sudah lolos seleksi ini juga kita bantu biar C-nya itu hilang. Dan untuk kegiatan hari ini saya rasa sudah cukup ya. Bagaimana kita tutup atau ada yang mau menyampaikan teman-teman? Dari saya cukup. Monggo Mbak Ria, yang lain. Bu Ika, Mbak Ika menyalakan. Mbak Ria, silakan. Bu Yulia. Cukup Pak, iya. Oh ya, baik, terima kasih nggih atas waktu dan juga sharing pada siang hari ini. Semoga membawa manfaat, kemudian komunitas praktisi kita bisa berjalan, kita semua bisa mengaplikasikan yang kita pelajari di paling tidak di level kecamatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam memandu acara. Kita tutup. Selamat menjalankan ibadah puasa dan juga selamat Hari Kartini pada ibu-ibu semua. Terima kasih. Terima kasih. Kameranya dibuka dulu foto ya buat laporan Bu Is dan Pak I. Apakah sudah ada yang memotret-motret tadi? Monggo dibuka dulu Mbak kameranya Mbak. Berenam nggak apa-apa. Apa malah wis hilang? Cek. Masih utuh, Bu. Ya, buka kameranya dulu sebentar Mbak. Sudah buka, Bu. Semuanya sudah buka kamera Ibu. Semuanya sudah. Oh iya, Sudah saya panjenengan screenshot. sing anu Mas. Di grup. Oh ya, oke. Sudah saya screenshot Ya. di grup. Oke. Ya, siap. Ya, cukup berarti. Terima kasih banyak. Monggo Mas Widi ditutup dengan berdoa. Iya. Baik, terima kasih nggih. Saya mohon maaf atas kurang lebihnya dalam memandu acara pada siang hari ini. Tadi selamat Hari Kartini, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita sukses semua. Kemudian teman-teman yang jadi CGP nanti segera menjadi kepala sekolah. Terima kasih. Saya tutup kegiatan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pamit Ibu, rekan-rekan. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Mohon undur diri teman-teman.